Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengeras suaranya. Nah, itu rusak ya. Oh. Nanti dicek. Baik. Sementara pakai HP. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang mulia di sisi Allah, yaitu hadir di majelis ilmu. Semoga amal soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, dan ilmu yang kita pelajari menjadi sebab kita mulia di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu Al-Ahadis Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Bulan kemarin kita belajar hadis tentang apa? Hafal doanya? Hah? Belum hafal? Coba baca sama-sama dulu. Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Dan ini bebas dibaca kapanpun. Mau dibaca duduk di antara dua sujud boleh. Oh, seperti maksudnya. Mirip. Ya. Tapi doa yang itu boleh dibaca di dalam sholat dan boleh juga dibaca di luar sholat. Ya. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ada 4 yang diminta, itu mengumpulkan urusan dunia dan urusan akhirat. Saya berharap ibu-ibu selalu hafal doa itu. Tidak hanya sekarang ya, keluar dari majelis ini tetap hafal karena sering dibaca. Ya. Yang tidak ikut pengajian pada bulan yang lalu bisa cek catatan teman yang ikut pengajian. Ya. Baik, sekarang kita lanjut hadis pilihan yang lain. Ya. Hadis pilihan yang lain kita akan belajar. Nanti habis kajian. Karena bulan yang lalu memang tidak banyak yang ikut. Mungkin banyak yang sakit atau waktu itu kan libur sekolah anak-anak ya. Jadi banyak yang berhalangan. Baik, sekarang kita masuk hadis pilihan yang kedua. Saya minta ibu-ibu mencatat terlebih dahulu, baru nanti saya jelaskan hadisnya. Yang pertama, perawi hadis. Perawi hadis titik 2 Imam At-Tirmizi. Yang kedua, perawi sahabat. Sahabat yang mendapatkan hadis dari Nabi. Namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Tulisan bahasa Arabnya begini. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Ini salah satu sahabat yang masyhur ya, yang terkenal. Jadi sahabat Nabi itu dari segi ketenaran ada 2. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Ya. Sahabat Uqbah bin Amir ini termasuk sahabat yang masyhur. Beliau terkenal sebagai sahabat yang ahli baca Quran, kemudian fasih, suaranya indah. Fasih, ahli baca Quran, kemudian suaranya indah. Pernah diundang oleh Umar untuk membaca Quran di istananya Umar bin Khattab, di istana negara. Lalu Umar bin Khattab menangis
Karena selain bacaannya bagus dan dilengkapi juga suaranya indah, ada orang baca Qur'annya bagus, makhrajnya bagus, fasih, tapi suaranya cempreng. Ada. Di sini ada enggak? Ada. Tidak ada di sini. Tidak ada yang mengaku. Suaranya makhrajnya bagus, tapi suaranya tidak biasalah begitu. Ada juga suaranya bagus tapi bacaannya tidak karu-karuan. Yang indah itu adalah suaranya bagus, bacaannya fasih. Itulah Uqbah bin Amir. Bila orang mendengarkan bacaan Quran Uqbah bin Amir, maka orang itu akan menangis. Karena bacaannya bagus, suaranya indah. Ya. Kemudian yang ketiga, tema hadis. Tema hadis. Titik 2, 3 kunci keselamatan. Tema hadis titik 2, 3 kunci keselamatan. Nomor 4, yang keempat, redaksi hadis. Redaksi hadis. Saya langsung sampaikan terjemahannya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Biasa disingkat oleh sebagian penulis RA. RA Kartini. RA itu apa? Nah, RA. Kalau sholawat SAW. SAW. Tulis radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Nabi menjawab, apa itu keselamatan? Nabi menjawab, jagalah lisanmu. Sudah? Jagalah lisanmu, koma, jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu, koma, dan menangislah karena dosamu, titik. Ulangi Pak Ustaz. Jagalah lisanmu, koma, jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu, dan menangislah karena dosamu. Sudah. Nomor 5, faedah hadis. Kalau di tempat lain saya langsung ibu-ibu, langsung ceramah. Saya nggak peduli jamaahnya nulis apa enggak. Tapi khusus di sini saya dikte. Didengerin audionya Mas. Jadi kita biar terus aja, nanti nggak selesai. Dengerin audio aja, nanti bisa ditulis kan gimana? Bisa. Enggak, maksud saya kalau di tempat lain saya langsung. Tidak saya dikte karena biasanya di tempat lain itu nggak menulis. Nggak menulis atau yang menulis juga jarang-jarang. Tapi di sini saya lihat di sini menulis semua. Bagus di sini. Jadi serasa saya ngajar di kampus ini. Baik. Faedah hadis. Tidak apa, bagus. Justru saya senang kalau saya menyampaikan dan panjenengan menulis. Ya, saya senang. Faedah hadis nomor 1. Termasuk adab bertemu ulama adalah
bertanya tentang ilmu untuk kebaikan agama kita. Termasuk adab bertemu ulama adalah bertanya tentang ilmu untuk kebaikan agama kita. Makanya kalau bertemu ulama itu ibu-ibu, jangan tanya tentang dunia. Ustadz mobilnya berapa? Istrinya berapa? Itu pertanyaan yang tidak tepat. Kalau ketemu ustadz, ketemu ulama, ketemu orang alim, tanyalah tentang agama untuk kebaikan akhirat kita. Itu yang tepat. Jangan ustadz itu dipancing-pancing cinta kepada dunia. Itu ustadz, saya punya ustadz di sana, itu rumahnya gede, mobilnya banyak. Jadi ustadznya dipancing-pancing cinta kepada dunia. Baik. Jadi adab bertemu ulama itu adalah bertanya tentang ilmu untuk kebaikan akhirat kita. Sebagaimana sahabat bila bertemu Nabi, mereka bertanya tentang urusan keselamatan mereka bukan di dunia, tapi di akhirat. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, pertanyaan yang paling baik adalah bertanya urusan agama untuk diamalkan. Pertanyaan yang paling baik adalah bertanya urusan agama untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksi, tapi untuk diamalkan. Ustadz, gimana ya tata cara sholat syuruk? Dia bertanya untuk diamalkan, itu bagus. Sebab ada sebagian orang bertanya itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk membandingkan ustadz ini dengan ustadz yang lain. Yang pertama. Yang kedua, untuk ngetes ustadznya. Ustadz itu jangan dites, karena apa? Ilmu manusia itu terbatas. Yang luas adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu punya bidang masing-masing. Yang ketiga, ada sebagian orang bertanya hanya untuk basa-basi saja, untuk koleksi ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Yang baik itu adalah bertanya tentang urusan agama untuk diamalkan. Sebagaimana sahabat Uqbah bin Amir, beliau bertanya kepada Nabi tentang keselamatan. Tujuannya apa? Supaya beliau jadi orang yang selamat. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini ada 3 kunci keselamatan. Setiap kita pasti ingin selamat, betul enggak? Selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka perhatikan dan amalkan 3 kunci keselamatan yang terdapat dalam hadis ini. Hadis ini ringan, ibu-ibu. Ringan kita pahami, mudah kita tulis, tapi sedikit yang mengamalkan di antara manusia. Ya. Apa kunci keselamatan yang pertama? Yaitu amsik alaika lisanak, menjaga lisan. Rasulullah sangat serius menekankan umatnya untuk menjaga lisan. Beliau tidak main-main ketika beliau memerintahkan umatnya menjaga lisan. Tidak hanya menyampaikan nasihat tentang menjaga lisan, tapi beliau juga sampai memegang lisannya sendiri lalu menunjuk kepada para sahabat untuk menjaga lisan. Ini sebagaimana tergambar dalam 2 hadis, dan 2 hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang pertama dari sahabat Sufyan bin Abdillah. Sufyan bin Abdillah ini pernah datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu perkara di mana saya dapat berpegang teguh kepadanya." Jadi sampaikan kepadaku suatu perkara yang saya dapat berpegang teguh. Kemudian Nabi berkata, "Qul rabbiyallah tsumastaqim." Ucapkanlah Tuhanku Allah dan istiqomalah dengan keyakinanmu. Jangan kau murtad dari agama Islam. Ya. Jadi istiqomah yang paling tinggi itu adalah istiqomah dalam Islam. Kemudian Sufyan bin Abdillah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ma akhafu ma takhafu alayya." Wahai Rasulullah,
apa yang paling engkau khawatirkan dari saya? Apa yang paling kau khawatirkan dari saya? Apa kata Nabi? Fa'akhadha bilisani nafsihi. Nabi tiba-tiba memegang lisannya sendiri. Dipegang oleh Nabi. Dipegang ibu-ibu. Kemudian summa qala, lalu Nabi bersabda, hadza, ini, sambil memegang lidahnya. Hadza, ini kata Nabi. Jadi ketika ada sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasul, apa yang paling kau khawatirkan terhadap saya? Nabi tidak menjawab kemiskinan. Nabi tidak menjawab penyakit. Tapi Nabi menjawab apa? Lidah. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah dari umatnya. Nabi khawatir umatnya tidak bisa menjaga lidah. Maka bila kita dapat menjaga lidah kita, dapat menjaga lisan kita ibu-ibu, berarti kita telah menyenangkan Rasulullah. Sebab apa? Nabi itu sangat sedih bila umatnya tidak dapat menjaga lidahnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua, sama, Rasulullah juga memegang lidahnya, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Nabi bersabda, wahai Mu'adz, maukah kutunjukkan kepadamu kunci segala kebaikan? Maka Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, dipegang oleh Nabi. Ini menunjukkan apa ibu-ibu? Nabi memegang lidahnya sendiri itu menunjukkan apa? Keseriusan, menunjukkan kesungguhan. Ya. Kalau panjenengan menasehati anak, lalu panjenengan menunjuk apa mulutnya anak, anakku jaga ini, itu menunjukkan keseriusan. Atau misalnya panjenengan memegang matanya anak, anakku jaga yang ini, itu menunjukkan keseriusan. Nabi SAW memegang lidahnya, kemudian Nabi berkata, kuffa alaika hada, kuffa alaika hada, jaga ini, tahan ini, kata Nabi, sambil dipegang oleh Nabi. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan diazab karena ucapan kami? Lalu Nabi menjawab, wahai Mu'adz, wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak manusia di akhirat masuk neraka dan Allah sungkurkan mereka di dalam neraka karena panin atau hasil dari ucapan lidahnya. Jadi Nabi itu sangat serius ketika menasihati umatnya untuk menjaga lidah. Sekarang bagaimana cara menjaga lisan? Ini dicatat. Yang pertama adalah cara menjaga lisan, bukan diikat ya. Diikat atau makan permen. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah apa bahasa Jawanya? Bukan ngelih. Apa? Makan permen tapi tetap di dalam mulut begitu. Apa? Jadi beliau itu pernah memasukkan batu ke dalam mulutnya, tapi batu yang bersih ya, dimasukkan ke dalam mulut, karena dulu tidak ada permen. Kalau sekarang supaya kita tidak banyak bicara itu bukan, itu kelihatannya aneh ya, makan permen. Jadi ketika orang bicara panjenengan ngangguk-ngangguk saja, tapi juga tidak sopan kalau orang bicara panjenengan sambil makan kan? Oke. Jadi cara menjaga lisan itu bukan dengan makan permen atau bukan dengan solasi ya, bukan. Cara menjaga lisan yang pertama, berdoa memohon lisan yang lurus. Minta kepada Allah. Karena yang menciptakan lisan kita ini siapa? Allah. Maka berdoa kepada Allah memohon lisan yang lurus. Sebab Nabi bersabda, kata Nabi, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang itu tidak akan lurus kecuali hatinya lurus.
Dan hati seseorang itu tidak lurus hatta yastaqima lisanuhu, sehingga lisannya lurus. Jadi cara meluruskan hati dimulai dari mana? Cara meluruskan hati dimulai dari apa? Dari lisan. Jadi kalau panjenengan bingung dari mana ya cara membenahi hati, jawabannya min lisani, dari lisan. Dari lisanlah kita cara untuk membenahi atau meluruskan hati. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi bahwa seluruh anggota badan itu berwasiat kepada lisan setiap pagi agar lisan itu lurus, tidak berkata-kata yang jelek. Nabi bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan." Apabila manusia itu memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota badan, kaki, tangan, mata, telinga, kulit, semuanya akan berkata kepada lisan. Jadi semua itu akan berkata kepada lisan dengan bahasa mereka sendiri. Ini sabda Nabi. Kalaulah kita dapat mendengarkan ucapan kaki, ucapan anggota badan yang lain terhadap lisan, maka setiap pagi kita akan merasa ramai, ibu-ibu, karena anggota badan itu berwasiat setiap pagi kepada lisan. Apa kata mereka? Ittaqillah fina fa innama nahnu bika. Bertakwalah kepada Allah, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Fa innama nahnu bika, karena kami ini tergantung kamu. Kata kaki, kata tangan, kata anggota badan yang lain, kami ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kami akan lurus. Wa in wajadta i'wajna, apabila kamu bengkok kami pun juga akan bengkok. Gampangannya, wahai lisan, kalau kamu baik kami baik, kalau kamu tidak baik kami pun juga ikutan tidak baik. Begitu. Ini wasiatnya anggota badan kepada siapa? Kepada apa? Lisan. Kepada lisan. Itu dilakukan setiap pagi. Jadi kalau kita mengikuti hadis ini, wasiat kita kepada anak kita setiap pagi itu adalah menjaga lisan. Mau berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah, nak, jaga lisan. Jangan sampai karena ucapanmu gurumu sakit hati, temanmu sakit hati. Ya. Jaga lisan. Jadi supaya kita dapat menjaga lisan, yang pertama berdoalah kepada Allah, memohon lisan yang lurus. Ya Allah, karuniakan kepada hamba untuk memiliki lisan yang lurus, memiliki lisan yang baik, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, cara menjaga lisan, menyadari bahwa setiap ucapan dicatat oleh malaikat. Ini ada di hadis, ada di surah Qaf ayat 18. Kalau yang pertama tadi ada di hadis Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Sedangkan yang nomor 2 ini ada di surah Qaf ayat 18. Menyadari bahwa setiap ucapan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ucapan itu dilafazkan kecuali ada malaikat raqibun atid. Malaikat apa? Atid. Raqib. Raqibun atidun. Ini bukan nama malaikat ya ibu. Ini sifatnya malaikat. Karena dulu ketika di buku-buku SD, buku-buku sekolah, siapakah malaikat yang mencatat amal? Jawaban anak-anak apa? Itu pemalsuan ini ya, dalil. Karena Raqibun Atid itu bukan nama malaikat, ini sifat. Kalau nama
Harusnya ada waw di tengah ini. Raqibun wa atid. Raqib dan atid. Tapi kan tidak ada wawunya ini. Dalam Quran tidak ada wawunya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Raqibun atid. Raqib ini mengikuti, atid menyertai. Maknanya hampir sama. Malaikat yang selalu menyertai. Tugasnya apa? Mencatat segala apa yang diucapkan oleh manusia. Nah, maka bila kita sadar bahwa setiap ucapan kita itu dicatat, kita akan hati-hati. Gampangannya beginilah ibu-ibu. Misalnya panjenengan buat program mencatat apa yang panjenengan ucapkan. Dalam 24 jam panjenengan catat. Ya, misalnya pagi, tadi apa saja yang saya ucapkan ya? Ucapan baik apa buruk? Ditulis. Nah, itu pasti panjenengan hati-hati. Karena apa? Karena panjenengan tidak ingin ketika membuka catatan itu di esok hari ternyata banyak ucapan jelek yang panjenengan ucapkan. Berhati-hati karena apa? Panjenengan mencatat. Nah, kalau kita merasa dan menyadari bahwa setiap ucapan kita itu dicatat sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat berapa tadi? 18, maka kita akan berhati-hati ya untuk menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan perkara-perkara yang tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. Ini cara menjaga lisan. Ada di hadis Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Dalam kurung HR Ibnu Majah. Kata Nabi, "Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan." Jangan kalian berucap suatu perkataan yang membuat kalian menyesal di esok hari. Jangan mengucapkan sesuatu yang membuat kalian menyesal. Ini kan hadis memerintahkan kita berpikir dulu sebelum berucap. Ini ucapannya menguntungkan saya ataukah tidak? Ucapan saya ini menguntungkan saya atau membuat saya menyesal nanti di akhir. Nah, itu harus dipikirkan dulu. Nah, sehingga bila itu menguntungkan, maka kita akan ucapkan. Bila itu tidak menguntungkan, justru akan mencelakakan, nah kita tahan lisan untuk tidak mengucapkan. Betapa banyak di akhirat nanti ibu-ibu manusia itu yang menyesal karena ucapannya, karena tidak bisa jaga lisan. Jangankan di akhirat, di dunia banyak tidak orang yang menyesal karena lisannya? Banyak ya. Itu ucapan dia sampaikan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dia pernah mengucapkan itu, direkam oleh media, lalu 5 tahun kemudian ya setelah ucapan itu ada orang yang mengungkapkan, ada media yang memviralkan, akhirnya dia tersiksa, dia celaka dengan ucapan itu ya, dia menyesal dengan ucapan itu di dunia. Maka sebelum kita menyesal di akhirat, agar kita tidak menyesal di akhirat, jagalah lisan. Karena banyak nanti di akhirat orang yang menyesal karena ucapannya sendiri. Kenapa ya saya dulu di dunia kok bicara begitu? Kenapa saya dulu di dunia kok menggibah orang, kok berdusta kepada orang? Kemudian yang keempat, cara menjaga lisan, menghindari perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Menghindari perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Ini dalam bahasa agamanya begini. Hubulul mukhalafah. Hubulul mukhalafah. Hubulul mukhalafah, berlebih-lebihan dalam melakukan perkumpulan. Ini tidak baik. Bila kita ingin menjaga lisan, jangan banyak apa? Melakukan kumpul-kumpul. Sebab banyak berkumpul pasti banyak apa? Banyak bicara. Itu sudah
Ya sudah fakta ibu-ibu. Kalau kita banyak berkumpul, pasti banyak bicara. Karena kalau berkumpul tidak bicara, ya tidak asik perkumpulan itu kan? Tidak asik. Ya, cobalah berkumpul diam semua gitu. Tidak asik, ya. Nah, bicara bagus. Tapi kalau banyak bicara, nanti tidak ada tema pembicaraan, akhirnya membuat tema yang itu dilarang dalam syariat. Temanya apa? Menggibah orang, menggosip orang lain. Makanya supaya lisan kita terjaga, hindari banyak berkumpul yang tidak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau perkumpulan itu ada manfaatnya, perkumpulan di majelis ilmu itu luar biasa, ya. Kemudian yang kelima, memilih banyak diam dibandingkan banyak bicara. Jadi kalau ada soal, mana yang Anda pilih? Banyak bicara, B, banyak diam. Pilih mana? Diam. Tapi buktinya banyak bicara. Tapi kalau saya milih banyak bicara, bagaimana Ustadz bisa menyampaikan ilmu? Tapi begini, yang dimaksud adalah bila ucapan itu tidak, ya bukan untuk kebaikan, hanya perkara yang mubah saja, ya, untuk bicara biasa, maka posisi yang harus kita ambil adalah lebih memilih banyak diam, jadi pendengar, ya, jadi pendengar itu lebih aman, ya, risikonya ngantuk, ya. Hadis At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man somata naja." Siapa yang diam pasti selamat, kata Nabi. Yang diam, tidak banyak bicara, pasti selamat. Apalagi tidur itu selamat full, ya. Ya. Cuman orang yang banyak tidur akan banyak kehilangan keberuntungan. Iya, banyak. Cobalah tidur di majelis ilmu. Banyak keberuntungan yang hilang dari dia. Ilmu banyak hilang dari dia. Yang kedua, kalau banyak tidur, ya, banyak keberuntungan yang hilang, ya. Dulu kami di pondok ibu-ibu, ya, ketika teman tidur itu biasanya tidak dapat bagian sedekah nasi, karena diambil oleh teman-teman yang lain. Jadi banyak tidur itu menghilangkan keberuntungan. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau diam. Jadi Nabi itu menganjurkan kepada kita untuk memilih lebih banyak diam dibandingkan berbicara. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara, boleh berbicara, ya, karena kita diberikan lisan oleh Allah untuk berbicara. Tapi bila kita disuruh memilih, pilihlah banyak diam dibandingkan banyak berbicara. Karena itu yang menyelamatkan kita. Nah, kecuali yang kita sampaikan itu ucapan yang baik. Maka ketika kebaikan, kita milihnya lebih banyak diam atau lebih banyak bicara? Bicara. Kalau untuk kebaikan, lebih banyak bicara dibandingkan diam. Tapi untuk perkara-perkara mubah, ya bukan kebaikan, hanya ngobrol biasa, ya pilihlah kondisi lebih banyak diam dibandingkan berbicara. Kemudian yang keenam, menghayati keutamaan menjaga lisan dan akibat tidak menjaganya, ya. Jadi supaya kita dapat menjaga lisan kita, kita perlu menghayati apa sih keutamaan menjaga lisan itu. Kemudian apa akibatnya orang yang tidak menjaga lisannya. Keutamaan menjaga lisan dan akibat tidak menjaganya. Ibu-ibu paham menghayati enggak? Apa menghayati? Masuk dalam hati, dilakukan dalam perbuatan. Itu namanya menghayati. Nah, apa keuntungan orang itu menjaga lisan? Pertama, menjadi muslim yang baik. Kata Nabi dalam hadis At-Tabrani, ada seorang laki-laki tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina khairun?" Muslim seperti apa yang terbaik? Apa kata Nabi?
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seseorang yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Jadi ibu-ibu, bila panjenengan ingin menjadi muslimah yang top, ya, yang terbaik, pertama apa? Menjaga lisan. Saya ini muslim yang baik apa tidak ya? Pakai menutup aurat itu wajib. Pakai jilbab panjang itu vision, ya. Kemudian menutup aurat itu wajib, ya. Ada yang membuat seseorang itu dikatakan oleh Nabi sebagai muslim yang baik adalah ketika dia mampu menjaga lisannya, sehingga orang tidak terganggu dengan lisannya. Kemudian keuntungan yang kedua, menjadi muslim yang selamat, sebagaimana hadis yang kita pelajari tadi, ya. Menjadi muslim yang selamat. Kemudian yang ketiga, dosanya terampuni. Jadi kalau kita menjaga lisan, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah. Ini dalilnya ada di Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nanti bisa dibaca, ya. Al-Ahzab 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang baik. Apa balasan dari Allah kalau kita mengucapkan yang baik-baik? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Jadi ternyata amal seseorang itu tidak baik karena lisannya tidak baik. Kalau kalian ingin baik amal kalian, kata Allah, maka jagalah lisan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Kemudian yang keempat, keuntungan menjaga lisan itu dijamin surga oleh Nabi. Jadi yang menjamin surga bukan manusia biasa, kekasih Allah, Habibullah, yaitu Nabi Muhammad. Kata Nabi, man yatmannali ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang dapat menjamin kepadaku untuk menjaga lisannya dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah, saya jamin dia masuk surga. Kalau kita ingin dijamin masuk surga oleh Nabi, syaratnya adalah jaga lisan. Maka Nabi akan menjamin kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan menjaga lisan itu harus dihayati ibu-ibu, sehingga kita mudah untuk menjaga lisan kita karena kita ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian perlu juga kita pahami akibat tidak menjaga lisan. Akibatnya apa? Pertama, Nabi mengatakan tidak ada kebaikan. Jadi orang yang tidak pandai menjaga lisannya, Nabi mengatakan itu orang muslim yang tidak punya kebaikan apa-apa. Artinya apa? Amal solehnya nggak diterima. Dia punya sholat, nggak diterima sholatnya. Dia punya sedekah, sedekahnya percuma. Gara-gara apa? Tidak menjaga lisan. Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari. Ada seorang sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita bangun malam, puasa di siang hari, dan bersedekah. Tapi dia suka menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Apa jawaban Nabi? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan wanita itu. Walaupun dia sholat malam. Bayangkan, sholat malam, siangnya puasa, bukan siangnya tidur. Kalau kita kan sholat malam, siangnya apa? Tidur. Puasa dan tidur. Nah, sedangkan ngaji, ya, alhamdulillah. Ngaji tapi sambil tidur. Kemudian bersedekah, tapi wanita itu tidak dapat menjaga lisannya. Maka Nabi berkata, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan wanita itu. Sholatnya tidak diterima, kemudian sholat malamnya juga tidak diterima, puasanya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, gara-gara dia tidak menjaga lisan.
Maka ibu-ibu jangan sampai gara-gara panjenengan tidak menjaga lisan, amal panjenengan ngaji berulang kali ini nggak diterima oleh Allah. Jangan sampai. Jaga lisan. Tanda orang itu ngaji sukses adalah dia menjaga lisan. Jangan sampai pengajian ini jelek gara-gara panjenengan. Gara-gara panjenengan tidak bisa menjaga lisan. Kamu itu ngaji kemana-mana tapi lisannya jelek. Itu kan yang yang dijelekkan bukan hanya panjenengan tapi pengajiannya juga. Ustadznya juga. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, hiya min ahlin nar. Wanita itu termasuk ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Inilah akibat orang yang tidak menjaga lisan. Jadi ada orang itu mulia dengan lisannya, yaitu ketika lisannya dibuat untuk menyampaikan yang baik-baik. Ada juga manusia yang hina karena lisannya, ketika dia tidak dapat menjaga lisannya dari ucapan yang jelek. Itu 6 cara untuk menjaga lisan. 7 apa 6? Tadi 6 tadi, Pak. Yang sekarang yang ke-7. Baik. Sekarang ke-7. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 tidak ada. Ya. Hanya 6 saja yang ada di catatan saya. Jadi ada manusia yang mulia dengan lisannya, ada manusia yang hina dengan lisannya. Kata Nabi, innal abda la yatakallam bil kalimah yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada manusia itu yang berucap suatu kalimat lalu ucapannya menyebabkan dia masuk ke neraka. Jauhnya dia masuk ke neraka itu ya antara timur dan barat. Jadi dia dijatuhkan oleh Allah dalam neraka. Itu baru sampai ke dasar neraka sejauh timur dan barat. Itu gara-gara ucapannya. Gara-gara dia tidak menjaga lisan. Kemudian kita lanjut yang kedua ya. Kunci keselamatan yang kedua apa? Jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu. Bukan luas tapi terasa luas. Beda enggak luas dengan terasa luas? Beda. Kalau luas apanya? Rumahnya. Bangunannya. Kalau terasa luas? Kecil jadi luas. Kecil jadi luas. Rasanya. Tenang di rumah walaupun rumahnya kecil. Itu rumah terasa luas oleh diri kita. Jadi yang dimaksud jadikanlah rumahmu terasa luas, ini bukan meluaskan bangunan rumah, ya. Tapi maksudnya adalah betah tinggal di rumah, gitu. Betah tinggal di rumah. Ibu-ibu betah nggak tinggal di rumah? Hah? Betah. Keluarnya cuma aku sama kecuali nanti. Baik. Betah tinggal di rumah, tenang tinggal di rumah, lebih banyak di rumah dibandingkan keluyuran. Apalagi seorang wanita. Memang tabiat seorang wanita itu dalam Islam adalah di rumah. Al-Ahzab ayat 33. Perintah wanita itu banyak diam di rumah. Al-Ahzab 33. Wa qarna fi buyutikunna. Diamlah kalian di rumah kalian. Jangan banyak keluyuran. Kecuali untuk melakukan kebaikan, ya. Al-Ahzab ayat 33. Untuk taklim, nah, barulah keluar rumah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan syar'i, jangan keluar rumah. Karena Allah berpesan kepada wanita, wa qarna fi buyutikunna. Diamlah di rumah kalian, menetaplah di rumah-rumah kalian. Nah, kalau laki-laki tidak diperintahkan ini. Karena kalau laki-laki menetap di rumah dia tidak kerja. Ya. Kemudian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan menampakkan, jangan bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Tabarruj itu menampakkan sesuatu yang membuat laki-laki tertarik. Itu namanya tabarruj. Menampakkan sesuatu yang membuat laki-laki tertarik. Contoh berjoget, TikTok itu termasuk tabarruj. TikTok itu
karena membuat perhatian laki-laki, memakai pakaian yang membuat laki-laki itu mengamati. Jadi walaupun tidak kelihatan mukanya, lihat pakaiannya itu laki-laki tertarik. Nah, itu termasuk tabarruj. Termasuk juga tabarruj ibu-ibu adalah, ini harus diperhatikan, saya sampaikan kepada ibu-ibu. Jemur pakaian yang itu membuat laki-laki tertarik. Jangan sampai. Ya. Cuciannya di Joko. Bukan panjenengan, yang lain maksudnya. Karena ada sebagian orang itu sembarangan, ya, kaos, ya, dan lain-lainnya. Itu termasuk tabarruj. Termasuk tabarruj itu, ya. Tapi kalau yang wajar-wajar, la baksa, tidak apa-apa. Kalaupun laki-laki itu tertarik, memang pikirannya error dia. Ya, lihat sandal perempuan tertarik itu error pikirannya, ya. Jadi tabarruj itu adalah menampakkan sesuatu yang membuat laki-laki tertarik, berjoget dan lain sebagainya. Kalau suara, sama ya, tabarruj juga suara. Ya, termasuk suara kalau membuat laki-laki tertarik, ya, maka itu termasuk tabarruj, haram hukumnya, dosa. Wanita yang seperti itu haram masuk surga kata Nabi. Suara, ya. Maka perempuan itu harus tegas. Kenapa? Baca Quran suaranya itu Pak Ustaz. Itu ulama khilaf, ya. Ulama khilaf. Perempuan baca Quran di depan laki-laki, ulama khilaf. Karena apa? Nabi pernah mendengarkan wanita baca Quran. Jadi perempuan itu baca Quran sebenarnya boleh-boleh saja di depan laki-laki. Karena Nabi jalan, lalu Nabi mendengar ada wanita baca Quran, dan Nabi berterima kasih kepada wanita itu. Karena wanita itu mengingatkan bacaan Quran yang Nabi sempat dibuat lupa oleh Allah. Nah, boleh, ya. Yang tidak boleh itu ada kalau laki-laki tertarik, itu memang salahnya laki-laki. Yang dimaksud adalah suara yang menarik, ya, menarik hawa nafsu laki-laki. Makanya wanita itu sebelum menikah harusnya tegas. Nah, ketika sudah menikah, lembut sama suami. Ini tidak kebalik, sebelum menikah lembut, tapi menikah garang sama suami. Kebalik, harusnya sebelum menikah itu, ketika diajak bicara oleh laki-laki, tegas. Apa Ustadz? Nah, gitu. Ustadznya takut, akhirnya nggak datang. Ya, tapi setelah menikah, nah baru lembut. Nah itu sebenarnya yang bagus. Kenapa tegas? Tegas itu bukan berarti marah, ya, tapi untuk menjaga kehormatan diri. Udah terlanjur, ya. Supaya selamat, kunci yang kedua, jadikan rumah itu terasa luas, ya. Bukan luas tapi terasa luas, ya. Nah, maka ini anjuran untuk lebih banyak diam di rumah, merasa tenang di rumah. Ada banyak manfaat yang didapat bila seseorang itu tenang ketika di dalam rumah. Yang pertama adalah terjaga dari fitnah mata dan fitnah lisan. Sebab sekarang ini ibu-ibu, ya, untuk menjaga mata, menundukkan pandangan itu susah. Apalagi kalau sudah pakai motor, pakai mobil dan sebagainya, susah. Ya, menjaga pandangan mata dari maksiat, menjaga pandangan mata dari kemewahan dunia orang. Panjenengan pakai sepeda, di depan ada mobil Alphard, gitu kan? Geleng-geleng, ya. Masa mau ditutup matanya begini? Kan enggak? Nah, makanya diam di rumah. Kalau tidak ada keperluan penting untuk keluar, ya, tidak ada keperluan mendesak syar'i, itu lebih baik, karena itu dapat menjaga mata dan lisan. Jangan keluyuran, datang ke tetangga, nggak ada acara apa-apa, datang ke tetangga, bicara, ngobrol, itu kan susah untuk menjaga lisan. Kemudian yang kedua, terjaga dari fitnah kemewahan dunia orang lain. Kalau kita jarang keluar rumah, ya, tidak ada keperluan yang penting, jangan keluar rumah, karena itu akan menjaga
stabilitas nafsu dunia kita. Jadi orang itu cinta kepada dunia itu salah satunya karena banyak keluyuran. Banyak keluyuran, datang ke tetangga, cerita, suami saya begini. Akhirnya datang ke rumah, bilang kepada suaminya, Mas, tetangga itu loh suaminya kerja 3 hari, mobilnya udah bagus, rumahnya udah bagus. Masa kamu kerja udah berbulan-bulan belum punya mobil, belum punya rumah? Nah, maka ini akibat apa? Akibat keluyuran itu. Ya, maka jangan banyak keluyuran. Kemudian yang ketiga, waktu tidak terbuang sia-sia. Kalau kita diam di rumah, tidak banyak keluyuran yang tidak ada manfaatnya, maka keuntungannya apa? Waktu tidak akan terbuang sia-sia. Cobalah anak-anak muda itu yang banyak keluyuran, waktunya terbuang sia-sia. Ya, ibu-ibu yang banyak keluyuran, sikit-sikit ke mall, ya, kemudian sikit-sikit ke pasar, sikit-sikit banyak keluyuran, sikit-sikit rekreasi, ya. Rekreasi itu jangan sering-sering, ya. Jadi waktu tidak terbuang sia-sia. Tambahan, uang juga tidak terbuang sia-sia. Tidak banyak keluyuran itu uang juga lebih hemat. Ya, banyak keluyuran, banyak keluar uang. Ya, makanya saya bersyukur kepada Allah punya istri tidak senang keluyuran. Istri saya itu tidak senang keluyuran. Sama dengan saya, Pak. Oh, bagus. Baik. Jadi waktu tidak terbuang sia-sia. Kemudian banyak hal bermanfaat yang dapat dilakukan di dalam rumah. Betul nggak? Ya. Kalau kita tidak keluyuran, banyak hal bermanfaat yang dapat dilakukan di dalam rumah. Terutama ibadah kepada Allah, baca Quran, kemudian mendidik anak dan lain sebagainya. Jadi banyak hal bermanfaat yang dapat kita lakukan di dalam rumah. Ya. Nah, ketika seseorang itu banyak ibadah di dalam rumahnya, maka rumah itu akan terasa luas. Jadi ukuran rumah itu luas, ibu-ibu, ukuran rumah itu terasa luas bukan bangunannya, tapi ketika kita gunakan rumah itu untuk banyak beribadah kepada Allah. Karena rumah Nabi itu di Madinah 3 kali 5, lebar 3, panjang 5. Itu seukuran kamar panjenengan. 3, 5. Lebarnya 3. Tidak sampai, ya, tidak sampai segini. Ini Pak Ustaz. Ini 3 ini. Iya, 3, 5 sampai 3. Tapi rumah itu bagi Nabi tenang. Karena apa? Buktinya apa? Beliau banyak beribadah di dalam rumahnya. Sampai sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Menunjukkan bahwa Nabi itu tenang berada di dalam rumah. Jadi ketenangan itu ibu-ibu jangan diukur dengan tempat. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Allah perintahkan diasingkan di mana? Tanahnya gersang, tidak ada tanaman, susah air. Tapi Siti Hajar dan Nabi Ismail tenang di situ. Panjenengan kalau datang ke Mekah, tenang napa betul? Tenang kan? Fokus ibadah kepada Allah. Nah, kenapa tenang? Padahal kalau panjenengan lihat kanan kiri itu loh, nggak ada tanaman, terus gunungnya coklat, pemandangan tidak asyik. Lebih asyik di mana? Di Indonesia jauh, ya. Bangunan juga di sana biasa, tidak ada gedung-gedung tinggi juga jarang, ya. Kenapa manusia itu tenang di kota Mekah? Jadi Allah ingin ngasih tahu kepada kita bahwa ketenangan itu tolak ukurnya bukan tempat, tapi ketika kepala kita itu pikiran akhirat, itulah yang membuat kita tenang. Kata Nabi, la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi Nabi itu tenang di rumah 3 kali 5 karena yang ada di kepala beliau akhirat.
Itulah yang membuat tenang. Tapi kalau yang ada di kepalanya itu dunia, rumah luas pun tidak tenang. Karena apa? Dia memikirkan punya rumah yang lain. Terus begitu. Tidak ada habisnya. Baik. Maka jadikan rumah kita terasa luas oleh kita, yaitu perbanyaklah ibadah di dalam rumah. Nah, tugasnya panjenengan ibu-ibu membuat suami tenang di dalam rumah. Hah? Membuat suami tenang. Sudah beres? Oh. Nah, artinya apa? Artinya begini ibu-ibu, jangan sampai karena panjenengan tidak baik kepada suami, kata-kata kasar kepada suami, akhirnya suami itu tidak nyaman di rumah. Akhirnya dia ke masjid, tapi di masjid itu tidak ibadah dia. Di masjid itu ngobrol, habis sholat ngobrol sama temannya. Pulang nanti mendekati jam 7 baru pulang. Pulang datang makan berangkat. Nah, itu harus dicurigai sama panjenengan. Apa yang membuat suami itu kok tidak nyaman di rumah? Apakah karena masakan panjenengan tidak nyaman, ataukah sikap panjenengan kepada suami tidak nyaman sehingga suami itu tidak merasa tenang di dalam rumah? Nabi itu cara menenangkan dirinya adalah pulang ke rumah. Ya, Nabi. Jadi kalau beliau ada masalah dengan umatnya di luar, cara menenangkan dirinya adalah beliau pulang ke rumahnya. Makanya ketika beliau itu lagi bingung saat berada di Gua Hira, kemudian beliau pulang, beliau minta kepada Khadijah untuk diselimuti. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nabi itu ibu-ibu kalau perang selalu membawa istrinya. Diundi oleh Nabi. Selalu membawa istrinya, mau perang apapun, kemanapun, keluar kota ya. Kalau Nabi berpergian jauh selalu membawa istrinya. Kenapa? Nabi itu akan mendapatkan semangat yang kuat dari istrinya, bukan dari orang lain, tapi dari istrinya. Sama ya. Nah, kalau suaminya keluar kota, panjenengan dibawa ndak? Bagus, itu suami yang berarti suami panjenengan menganggap panjenengan itu sebagai sumber ketenangan. Amin. Ustaznya sukses. Baik itu. Jadi kalau kita ingin selamat, banyak diam di rumah, fokus ibadah kepada Allah, jangan banyak keluyuran kecuali untuk keperluan yang sifatnya syar'i. Kemudian yang ketiga, menangisi dosa. Kenapa dosa ini harus kita tangisi ibu-ibu? Karena yang membuat kita celaka adalah dosa. Yang membuat kita tidak selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat itu adalah dosa. Makanya supaya kita selamat, jadilah insan yang suka menangisi dosa. Jangan menangisi masalah dunia. Eman air mata kita ini jatuh kalau kita menangisi perkara-perkara dunia. Ya. Tapi tangisilah dosa kita, karena perkara dunia ini tidak akan membuat kita celaka. Ya, kalau kita tangisi, tidak perlu kita menangisi, sebab tidak akan membuat kita celaka kalau kita tidak dapat dunia. Yang membuat kita celaka itu adalah dosa. Makanya Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk menangisi dosa. Ada ucapan yang sangat indah dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kata Ibnul Qayyim, ya katsirad dzunub, wahai orang yang banyak dosa, qalilul buka, tapi sedikit menangis. Banyak dosa tapi sedikit menangis. Ibki ala adami bukaik, menangislah engkau karena engkau tidak menangis terhadap dosamu. Kanu yabakuna ma'at taqwa wa anta tabhaku ma'ad dzunub. Mereka orang-orang soleh itu menangis padahal mereka orang yang bertakwa kepada Allah, sedangkan kalian tertawa padahal kalian banyak dosa. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Maka melalui hadis ini ibu-ibu, belajarlah kita menangis, bukan di depan orang, tapi menangis ketika sendiri. Menangis ketika
panjenengan berzikir kepada Allah lalu menangis. Ya. Kadang kita ini menangis karena terharu kan? Terharu melihat anak hafal Quran usia 5 tahun hafal Quran, kita menangis. Tapi tidak menghafal Quran. Itu tangisan yang sia-sia itu. Menangis, lihat ustadznya hafal Quran, panjenengan terharu menangis. Tapi tidak hafalan Quran. Itu sia-sia. Menangis yang indah itu adalah ketika kita menangisi, bukan menangisi orang lain, tapi menangisi diri sendiri. Itulah menangis yang mulia, ketika menangisi dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa menangis, berarti ada yang masalah dengan hati. Ada masalah. Nah, segera taubat kepada Allah dan pura-pura menangis. Kalau tidak bisa menangis, kata Nabi, pura-pura menangis. Ya. Pura-pura menangis. Sholat itu kalau tidak bisa khusyuk, pura-pura khusyuk, kata Nabi. Maksudnya bukan sandiwara, enggak. Dipaksakan khusyuk. Ya. Kalau tidak bisa menangis, dipaksakan menangis. Tapi bukan berarti panjenengan tonjok matanya supaya menangis, enggak. Ya. Kalau tidak bisa menangis, paksakan pura-pura menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, paksakan diri kita untuk menangis. Dan menangis ini menjadi sunnahnya para nabi dan para rasul. Sunnahnya orang-orang soleh itu adalah menangis. Menangisi dosa. Nabi dan rasul itu walaupun tidak pernah berdosa, ibu-ibu, tapi mereka banyak menangis di hadapan Allah. Banyak menangis, ya. Kemudian orang-orang soleh juga, para sahabat juga demikian. Ya, tertawa boleh kita tertawa, tapi imbangilah tertawa kita itu dengan menangis, menangisi dosa. Jangan sampai kita banyak tertawa, tapi kita sedikit menangis. Kalau kita banyak tertawa, banyak juga menangis. Tapi susah orang banyak tertawa, susah untuk banyak menangis. Karena dua hal yang berlawanan itu. Ya, dua hal yang berlawanan, tidak mungkin berkumpul dua hal yang berlawanan dalam hati manusia. Kalau dia suka tertawa, maka dia susah menangis, ya. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amr ini seorang yang banyak menangis. Masuk kamar, dikunci pintu kamarnya, menangis sampai sakit. Ya, itu sahabat Nabi. Kemudian ada lagi Umar bin Khattab, menangis sampai ada bekas aliran air mata di pipinya. Saking banyaknya menangis, ya. Jadi bagian matanya itu seperti apa ya, kayak hitam begitu, ibu-ibu. Hitam itu ada dua penyebab. Kurang tidur, yang kedua banyak menangis. Ya. Tapi kan kita tidak bisa menilai kesolehan orang dari situ. Karena ada orang banyak menangis bukan karena dosanya, tapi karena ada masalah lain. Ya. Masalah hutang, masalah dengan suami dan sebagainya. Baik. Umar bin Khattab menangis hingga berbekas di bagian bawah matanya. Kemudian ada lagi Imam At-Tirmizi menangis sampai buta. Jadi begitu cara orang soleh supaya selamat, ya. Mereka menangis. Nah, supaya kita selamat, tirulah mereka. Amalkan hadis ini, menangisi dosa. Dalam hadis At-Tirmizi, kalau kita menangisi dosa ini ada banyak manfaatnya. Yang pertama adalah mata kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nabi bersabda, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jangankan membakar, disentuh tidak akan. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia. Ya. Ada sebagian wanita tuh menangis karena takut kepada kecoa. Ya, takut kepada tikus. Itu namanya cengeng, ya. Menangis yang mulia itu ketika kita menangis karena takut kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat tentang azab, takut, menangis dia. Ya, seperti Umar bin Khattab, dibacakan ayat-ayat tentang azab, langsung sakit. Umar bin Khattab, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi', langsung sakit. Langsung sakit Umar bin Khattab itu kalau mendengarkan ayat-ayat tentang azab. Ya.
Makanya ibu-ibu kalau sakit itu mungkin habis mendengarkan ayat-ayat tentang azab. Sakit. Itu kenapa kemarin tidak ikut majelis? Sakit. Oh, mungkin mendengarkan ayat tentang azab. Kemudian yang kedua, wa ainun batat takhrusu fi sabilillah. Mata yang tidak tidur karena mendekatkan diri kepada Allah. Itu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang tidak tidur karena mendekatkan diri kepada Allah. Ngantuk tapi ditahan karena mendekatkan diri kepada Allah. Taklim. Ngantuk tidak panjenengan ini? Sama. Saya juga ngantuk ibu-ibu ya. Jadi tantangan saya itu jam segini ini memang kalau bisa melewati ngantuk dengan sempurna, nanti habis duhur tidur dengan nyenyak. Ya. Baik. Jadi mata yang ditahan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, ngantuknya ditahan karena ta'lim, itu termasuk mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian di hadis lain Nabi menyebutkan bahwa orang yang menangis karena takut kepada Allah nanti dia di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah. Kan ada hadisnya itu yang masyhur, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan kan. Nah, yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin suatu negara, pemimpin suatu lembaga adil, dia akan dapat naungan. Yang kedua, pemuda yang rajin ibadah. Ini hadisnya masyhur. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senang kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kelima, laki-laki yang takut kepada Allah. Laki-laki yang menghindari zina padahal dia punya kesempatan untuk berzina, lalu dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Kemudian dikatakan juga termasuk yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang duduk sendirian, tidak ada siapa-siapa di situ. Enggak ada istrinya, enggak ada anaknya. Sendirian, lalu dia berzikir kepada Allah, air mata pun menetes. Itulah laki-laki atau seseorang yang mendapatkan naungan Allah. Sendiri dia, muhasabah, zikir kepada Allah. Dan kita ibu-ibu harus punya waktu sendiri bersama Allah. Ke masjid oke, pengajian oke, tapi kita harus punya waktu sendiri bersama Allah. Kapan mungkin? Jam 2 malam. Atau kalau tidak bisa malam, siang juga bisa. Sendiri, tidak ada siapa-siapa di situ kecuali kita dengan Allah. Lalu kita berzikir kepada Allah, rehat dari perkara-perkara dunia, memfokuskan diri untuk akhirat, fokus pikiran kepada Allah. Ini perlu, ya, sangat perlu. Karena dengan menyendiri itulah kita akan menyadari siapa diri kita, dari siapa kita, dan mau kemana kita. Baik. Ketika penyendirian itu kita isi dengan menangis kepada Allah karena takut kepada Allah, itulah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan mata yang seperti itu nanti akan mendapat naungan di hari kiamat. Kemudian yang ketujuh yang dapat naungan adalah sedekah diam-diam. Bukan diam-diam sedekah, tapi bersedekah diam-diam. Sehingga orang terdekatnya pun tidak tahu kalau dia telah bersedekah. Ya. Baik, wallahu taala alam bishawab. Itulah 3 perkara yang menjadi kunci keselamatan. Jadi kalau panjenengan ingin jadi orang selamat, jangan bingung. Amalkan 3 perkara ini. Nabi berjanji akan yang bersangkutan akan menjadi orang yang selamat. Yang pertama apa tadi? Jadikan lisannya. Menjaga lisan. Oh ya, jaga. Yang kedua, Jadikan rumah terasa luas. Ya, jangan banyak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang syar'i. Kemudian yang ketiga, menangisilah karena dosa-dosa. Wallahu taala alam bishawab. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau kita menjaga lisan, terus kita kadang ikhlas, nah, terus kita istighfar atau minta maaf, itu termasuk ini diampuni.
dalam hadis yang sahih, bila orang beriman itu melakukan kebaikan, maka malaikat pencatat amal kebaikan langsung mencatat seketika itu saja. Ya, seketika itu juga langsung dicatat. Tapi bila orang beriman itu melakukan keburukan, ya, tidak langsung dicatat. Ditunggu sita saat, 6 masa. Ada yang mengatakan 6 jam, 6 hari, ya. Kita ambil yang paling singkat 6 jam. Ditunggu 6 jam oleh malaikat. Ini taubat apa enggak? Istighfar apa enggak? Kalau tidak istighfar selama 6 jam itu baru dicatat satu keburukan. Maka bila kita khilaf dalam suatu perkara buruk, ya, langsung istighfar, taubat kepada Allah, maka itu dianggap kosong oleh malaikat, tidak dicatat. Nah, itu untungnya jadi orang beriman, ya. Ketika kebaikan langsung dicatat, ketika keburukan ditunggu dulu. Ini istighfar apa enggak? Oh, ternyata dia tidak istighfar, dia tidak taubat kepada Allah, ya sudah dicatat keburukan satu. Tapi bila dia istighfar tidak dicatat. Maka bila kita keceplosan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dan bila itu menyakiti hati orang lain, langsung minta maaf. Ya. Ustaz, Silakan. kita sudah berbaik sama orang, tapi orang itu menyakiti kita. Tetap berbuat baik. Jangan bosan menjadi orang baik kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang berulang-ulang kali menyakiti kita. Tetap berbuat baik. Itulah yang disebut dengan ihsan. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah sebut cintanya sampai 5 kali dalam Quran, ya. Al-Baqarah 1, Ali Imran 2, Al-Maidah 1. 5 kali Allah sebut. Al-Baqarah 1, Ali Imran 2, Al-Maidah 3, Al-Maidah 2. Jadi Allah sebutkan 5 kali dalam Quran, ibu-ibu. Tetap berbuat baik, tetap berucap baik walaupun kepada orang yang menyakiti panjenengan, ya. Gimana? Sudah terlanjur? Oh, kalau tidak membalas sakit hati terus gitu. Bagaimana Ibu pertanyaannya? Oh, itu manusiawi, ya. Cara untuk menghilangkan. Cara untuk menghilangkan agar tidak sakit hati. Memaafkan. Biar hilang tuh dimaafkan. Oh, berarti belum memaafkan itu. Memaafkan. Oh, ingat. Ingat. Itu berdoa kepada Allah agar Allah tidak Allah menghilangkan dendam dalam hati kita. Doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka banyak berdoa. Yang kedua, maafkan. Ya, dimaafkan. Kemudian yang ketiga, tetap sambung silaturahim. Ya. Nah, itu cara. Kalau tetap masih ingat, itu sudah manusiawi lah. Ingat itu, ya. Silakan Ibu. Kalau gimana kalau kita terlanjur kan pernah berkata buruk pada anak atau nakal gitu
yang nggak apa sekarang nggak sadar gitu. Nah itu gimana cara menghilangkan supaya dari doa buat anak kita yang bisa kan nggak? Istighfar dan mencabut ucapannya. Caranya mencabutnya gimana? Berkata kepada Allah, ya Allah, saya cabut ucapan yang tadi, ya. Saya doakan anak saya semoga dia menjadi anak yang soleh, berkah, bermanfaat, selamat dunia akhirat. Cabut ucapannya, ya. Istighfar, kemudian mencabut ucapan buruk yang pernah disampaikan kepada anak. Kalau gini saya ini anak saya bukan misalnya saya yang pernah terdekat dari karena doa anak saya karena saya bersaksi bahwa anak saya adalah anak yang baik. Iya, boleh. Maka saya bilang kamu jaga anak kamu. Boleh, tidak apa-apa. Mencabut ucapan. Silakan Ibu. Minta maaf tapi orangnya sudah meninggal. Repot kalau orangnya sudah meninggal, repot. Nah, caranya apa? Doakan dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Itu sebagaimana kalau kita menggibah orang dan orang yang kita gibah itu tidak tahu, kan cara taubatnya kita minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kita mohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang kita gibah. Nah, sama seperti itu. Ya, kalau sudah meninggal dunia, minta ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang yang panjenengan maksud. Ya, memohonkan ampun untuk orang yang panjenengan maksud. Lebih bagus lagi kalau dikasihkan uang lalu disumbangkan ke masjid atas nama orang itu. Nah, itu dia akan berterima kasih kepada panjenengan. Tapi cukup dengan minta ampun kepada Allah dan memohonkan ampun untuk orang yang panjenengan sakiti dan dia sudah meninggal dunia. Ya. Wallahu taala. Dalam mazhab Hanafi boleh, dalam mazhab Syafi'i tidak terhitung kurban. Nah, tidak terhitung kurban kecuali orang tuanya bernazar, ya. Nah, ibu punya nazar begini-begini, nanti kalau misalnya ibu tidak sampai umur, tolong tunaikan nazar itu. Nah, itu masuk dalam kurban wajib. Nazar itu wajib ditunaikan karena itu hutang kepada Allah. Sedangkan kurban itu kan perkara sunnah sebenarnya. Perkara sunnah. Dalam mazhab Hanafi dianggap telah berkurban. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Ya, tidak dianggap berkurban, itu dianggap sedekah biasa. Nah, monggo panjenengan ikut mazhab Hanafi boleh, ikut mazhab Syafi'i boleh. Ya, tapi kurban itu hukumnya sunnah. Kurban itu hukumnya sunnah. Melakukannya dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak dapat dosa. Apalagi kondisi orang tua dulu memang tidak mampu untuk berkurban, maka kesunahan bagi dia itu gugur. Ya, yang sunnah itu bagi yang mampu. Orang mampu tapi tidak berkurban, maka dikenakan hukum makruh, perkara yang dibenci oleh Allah, tidak sampai haram. Ya. Yang terakhir silakan. Silakan Ibu. Gimana hukumnya kalau kita bohong terhadap orang gila? Jadi misalnya gini. Ya, misalnya gimana? Itu gila kelihatan. Terus tadi pagi itu ke rumah. Nah, terus mau masuk, ya kalau udah masuk itu saya bahkan minta nginep gitu ya. Nah, perempuan itu saya bilang, ada saya gembokkan, saya bilang ini, Mbak, maaf saya mau pergi ngaji, habis ini saya mau mandi, saya buru-buru. Udah saya ikut ngaji juga, maaf itu khusus, nggak bisa. Nah itu saya kan bohong, saya kan takut bohong, tapi kalau nggak bohong, ya udah nggak pergi. Nah itu hukumnya gimana? Bagus dibawa pengajian.
Hah? Di rumah. Oh. Dulu dia pakai La ba'sa. Jadi tidak semua bohong itu dilarang. Ada Nabi Ibrahim pernah berbohong dalam tanda kutip. Ketika diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari raya mereka, Nabi Ibrahim bilang apa? Inni sakit, saya sakit. Tapi maksud sakit di situ bukan sakit fisik, sakit hati. Ya. Jadi cuman kan kalau orang bilang sakit, pemahaman orang lain kan sakit fisik. Artinya apa? Berbohong supaya demi kebaikan itu tidak apa-apa. Berbohong demi kebaikan itu la ba'sa, tidak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh itu berbohong untuk mendapatkan sesuatu. Itu tidak boleh ya. Membohongi orang tidak boleh. Tapi berbohong demi kebaikan la ba'sa, tidak apa-apa. Misalnya supaya orang itu tidak mengganggu, apalagi itu orang gila kan. Ya. Tidak ada hukum bagi orang gila. Ya. Jadi mereka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Makanya panjenengan kalau malas sholat gampang. Jadi orang gila. Terus yang kedua kalau misalnya gini, kita menceritakan keburukan orang kepada anak untuk sebagai pelajaran, jangan dicontoh. Nah, kan ancam kalau misalnya fakta gitu kan anak jadi ngerti, itu termasuk ghibah atau bukan? Kalau untuk diambil pelajaran tidak termasuk ghibah. Nah, tapi hati-hati. Kalau bisa tidak disebut nama, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Kecuali orang itu memang jelas-jelas berbuat keburukan. Dia menampakkan keburukannya. Sehingga semua orang sudah tahu. Walaupun kita tidak menggibah, orang pun sudah tahu. Sehingga membicarakan kejelekan dia di hadapan orang yang sama-sama tahu kejelekannya untuk mengambil pelajarannya, itu tidak terhitung ghibah. Ya. Seperti misalnya panjenengan membicarakan kejelekan, kan dalam Quran tuh ada manusia yang jelas-jelas disebutkan kejelekannya oleh Allah. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi kalau orang itu melakukan keburukan diam-diam, dan rahasia itu hanya diketahui oleh panjenengan, tidak boleh panjenengan menggibah. Gibah itu dilarang karena khawatir kehormatan orang yang bersangkutan itu turun di hadapan orang lain. Makanya kita tidak boleh menggibah. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.